KNVB jadi panik usai Patrick Kluivert kedapatan pantau Pascal Struijk untuk gabung skuad Garuda. Digadang-gadang punya masa depan yang cerah di Eropa, Eliano tertawa lebar saat tahu dirinya dikaitkan dengan klub asal Malaysia. Lama tak memperkuat timnas Indonesia, Elkan Bagot kembali curi perhatian publik tanah air. Bersiap hadapi Cina dan Jepang, Patrick Kluivert panggil 27 pemain untuk digeber dalam pemusatan latihan. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dan pelatih Ronald Koeman diprediksi tak mau kehilangan Pascal Struijk yang dinomorkan sedang diincar oleh tim nasional Indonesia. Ya, Pascal Struijk baru saja mengantarkan Leeds United naik ke kasta tertinggi sepak bola Inggris atau Premier League pada musim 2026 mendatang. Kepastian ini didapat usai Leeds United berhasil menang telak 6-0 atas Stoke City pada lanjutan Championship Senin lalu. Pada musim ini, Pascal Struijk memang menjadi salah satu pemain kunci Leeds United dalam mendapatkan tiket promosi ke Premier League. Pemain berusia 25 tahun tersebut mencatatkan 38 penampilan di seluruh kompetisi dan berhasil mencetak 5 gol untuk Leeds United. Dengan demikian, Pascal Struijk berpotensi menjadi pemain dengan darah Indonesia kedua yang bermain di Premier League setelah Jordi Amat. Sebagai persiapan tim nasional Indonesia untuk lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala mulai memantau para pemain. Bersama staf kepelatihan Garuda, pelatih asal Belanda ini menyaksikan penampilan beberapa pemain abroad timnas Indonesia. Menariknya, Patrick Kluivert sempat bertemu dengan Pascal Struijk pada pertandingan Leeds United melawan Oxford United. Banyak yang menduga ex-bintang Barcelona tersebut bertemu Pascal Struijk agar mau bergabung dengan tim nasional Indonesia. Jika ini benar, kehadiran Pascal Struijk akan menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia yang sebelumnya sudah diisi oleh JIJ hingga Messilgers. Pascal Struijk sendiri bisa bermain untuk 3 tim nasional karena memiliki darah campuran yaitu Indonesia, Belanda, dan Belgia. Sampai saat ini, dia memang belum memutuskan untuk bergabung dengan tim nasional yang mana yang bisa dipilihnya. Dengan promosinya Leeds United ke Premier League musim depan, peluang Pascal Struijk untuk merumput bersama Orange semakin terbuka lebar. Dia akan lebih mudah untuk dipantau pelatih timnas Belanda Ronald Koeman karena bermain di level elit sepak bola Eropa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pascal Struijk pada akhirnya tidak akan menerima ajakan dari PSSI untuk dinaturalisasi. KNVB dan Ronald Koeman pun bisa mengamankan status Pascal Struijk dengan memanggilnya ke timnas Belanda dalam waktu dekat. Namun, dalam hal sepak bola tidak ada yang mustahil. Emil Audero yang awalnya ngebet ingin bermain untuk Italia pun kini memutuskan untuk membela skuad Garuda. Pemain tim nasional Indonesia Eliano Reinders akhirnya memberikan reaksinya dengan kabar yang menyebutkan adanya ketertarikan dari klub Malaysia. Ya, nama penggawa timnas Indonesia Eliano Reinders dalam satu pekan terakhir dikait-kaitkan dengan klub Malaysia Selangor FC. Kabar itu pertama kali disampaikan jurnalis negeri jiran Apineswaran melalui akun X pribadinya. Setelah cukup ramai di media sosial, kabar ini akhirnya sampai ke telinga Eliano. Dia pun mengakui sudah mendengar kabar tersebut, namun dia justru menanggapinya dengan tertawa lebar. Ya, Eliano sendiri mengalami penurunan menit bermain pada musim ini. Pemain berusia 24 tahun itu sudah tampil 17 kali, tapi 10 diantaranya dari bangku cadangan. Torehan itu jauh berbeda dibandingkan musim lalu ketika mencatatkan 32 penampilan, 24 diantaranya sebagai starter, serta mencetak 3 gol. Kendati demikian, Eliano menegaskan dirinya tidak akan meninggalkan VSC Zwolle karena masih terikat kontrak hingga musim panas 2027 yang diperpanjangnya pada Desember 2024 lalu. Meski di klub mengalami penurunan, namun tekad Eliano untuk berkarir di Eropa masih sangatlah besar. Maka dari itu, dia hanya bisa tertawa ketika mendengar kabar soal klub Malaysia yang menginginkan jasanya. Saya juga mendengarnya, saya lebih suka bertahan di Zwolle di Eredivisie atau setidaknya di Eropa karena saya masih muda. Namun untuk hal-hal itu Anda harus pergi ke ayah saya sendiri fokus pada satu hal, bermain dengan aman di Zwolle, ungkap Eliano Reinders sambil tertawa.
Eliano sendiri baru kembali masuk ke dalam starting 11 ketika PSS Zwolle dibantai Feyenoord 4-0. Bahkan dia dipercaya untuk tampil hingga pertandingan usai. Eliano mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan yang sudah tak dia rasakan sejak Januari lalu ketika menaklukkan PSV Eindhoven 3-1. Itu sudah lama sekali. Setelah pertandingan tandang melawan PSV, saya terserang demam 40 derajat dan Olivier memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut posisi saya. Musim ini terasa seperti gerakan ombak, jelas Reinders. Bek asal Indonesia yakni Elkan Bagot kembali mencuri perhatian publik tanah air. Hal ini lantaran Bagot akhir-akhir ini selalu tampil konsisten bersama Blackpool FC di Liga Inggris. Terbaru, Elkan menunjukkan performa luar biasa saat membela Blackpool FC menghadapi Wigan di Ligue 1 malam kemarin. Bek jangkung itu tampil penuh hingga peluit panjang berbunyi dalam laga yang berakhir imbang 1-1. Sepanjang pertandingan, Elkan Bagot tampil solid dan mendominasi duel-duel udara tanpa pernah kalah sekalipun. Tak hanya kuat bertahan, Elkan juga mencatatkan akurasi umpan fantastis yang mencapai 97%. Penampilan stabil Elkan membuat lini belakang Blackpool sulit ditembus oleh serangan-serangan dari Wigan. Elkan Bagot sendiri saat ini berstatus sebagai pemain pinjaman dari Ipswich Town ke Blackpool. Kontrak Elkan bersama Ipswich Town akan resmi berakhir pada 30 Juni 2025 mendatang. Ipswich Town sendiri baru saja dipastikan terdegradasi dari Premier League musim ini. Musim depan, Ipswich akan berlaga di divisi Championship kasta kedua sepak bola Inggris. Jika kontraknya diperpanjang, Elkan berpeluang kembali ke Ipswich dan tampil di Championship. Namun, Blackpool juga punya opsi untuk mematenkan Elkan Bagot secara permanen melihat performa impresifnya. Kualitas Elkan Bagot yang terus meningkat membuatnya layak dipanggil ke timnas Indonesia untuk agenda internasional mendatang. Ketangguhan duel udara dan akurasi umpannya menjadi nilai tambah besar bagi skuad Garuda. Tak diragukan lagi, statistik gilanya malam itu membuktikan Elkan Bagot pantas kembali memperkuat tim nasional Indonesia. Di balik performa gemilangnya, terselip kabar menarik terkait hubungan Elkan Bagot dengan tim nasional Indonesia. Menurut pengakuan pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan atau yang akrab disapa Bung Ropan, Elkan sempat dihubungi langsung oleh pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Bung Ropan menyebut bahwa Patrick Kluivert menghubungi Elkan Bagot untuk menanyakan kondisi fisiknya dan kesiapannya membela Garuda. Namun berdasarkan informasi yang diterima dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Elkan Bagot secara halus menolak untuk bergabung dengan alasan ingin fokus terlebih dahulu bersama klubnya Blackpool FC. Memang kini situasinya sudah berubah dengan pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Peluang Elkan Bagot untuk kembali mengenakan seragam Garuda kini terbuka lebih lebar. Elkan Bagot yang memiliki postur ideal setinggi 194 cm dan kemampuan bertahan mumpuni jelas akan menjadi aset berharga untuk pertahanan timnas Indonesia jika dia kembali bergabung. Dengan momentum performa impresif di Blackpool, para penggemar tentu berharap segera melihatnya kembali beraksi di pentas internasional. Tim pelatih tim nasional Indonesia tengah bersiap untuk menatap dua laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk melawan Cina dan juga Jepang. Ya, sebanyak 27 pemain diprediksi dipanggil Patrick Kluivert merujuk kepada jumlah pemain yang disertakan saat timnas Indonesia bersua Australia dan Bahrain pada Maret lalu. Saat itu, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil 27 pemain di luar 3 nama yang kala itu tengah menunggu perpindahan federasi, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joy Veluvesi. Disinyalir 23 nama yang masuk skuad saat menghadapi Bahrain masih diandalkan Patrick Kluivert. Namun, 4 dari 23 nama yang masuk skuad melawan Bahrain masih mengalami cedera. Sebanyak 4 nama yang dimaksud adalah Kevin Dix, Sen Patinama, Ragnar Oratmangun, dan Dean James. Karena itu, harapannya Kevin Dix dan kawan-kawan segera pulih dalam waktu dekat. Mumpung laga masih digelar sekira 1 bulan lagi, Kevin Dix pun dikabarkan pulih sekira 20 Mei 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan belum ada rencana PSSI memanggil pemain naturalisasi tambahan untuk laga Juni 2025. Namun, ada sederet nama yang berpotensi gabung timnas Indonesia pada Juni 2025. Beberapa di antaranya Pascal Struijk, bek tengah Leeds United, Miliano Jonathan, winger kanan FC Utrecht, Tristan Guejer, wingback atau fullback kanan PSS Zwolle, dan Dean Jan Bergen, penyerang VVV Venlo.
Terlebih, pasca strike sempat kedapatan berada di tribun yang sama dengan Patrick Kluivert saat menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United. Sementara ayah Emiliano Jonathan, Dennis Jonathan, sudah mengunjungi Jakarta pada FIFA Matchday Maret lalu. Lalu Tristan Geyser sudah melempar beberapa kode siap memperkuat timnas Indonesia, salah satunya menaruh tato bertuliskan keluarga di dadanya. Terakhir, Dean Jan Bergen terang-terangan siap membela timnas Indonesia. Ia bahkan menyebut siap menjadi bomber timnas Indonesia dan menggeser oleh Romeni ke posisi aslinya sebagai winger kanan. Lantas, akankah keempat pemain tersebut memutuskan membela timnas Indonesia? Tentu saja itu bukan hal yang mustahil. Namun yang pasti, pada laga bulan Juni mendatang, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan memanggil 27 pemain. Dan berikut prediksi 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang. Di posisi kiper ada Martin Paes, Emil Audero, Hernando Ari. Kemudian di posisi bek ada J.I. Jess, Max Dilgers, Rizky Ridho, Elkan Bagot, Justin Hubner, Kelvin Verdong, Dean James, Sandy Wall, Kevin Dix, dan Pratama Arhan. Lalu di posisi gelandang ada Ivar Jenner, Tom Haye, Nathan Choaon, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Joy Pelupesi, dan Beckham Putra. Dan yang terakhir untuk lini depan ada Yakob Sayuri, Eliano Reinders, Ragnar Oratmangun, Rafael Strijk, Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, dan Ramadan Sananta.